kita akan bergerak untuk mengambil salah satu, ataupun kalau bisa ketuanya langsung atau 2 orang sekaligus dari anggota Rusian Mafia. Karena di sini dia udah ikut campur ke dalam bisnis kita di kota kita. Ini nggak bisa. Kita harus mengambil mereka 2 orang atau salah satunya untuk kita interogasi juga tentang permasalahan ini, sekaligus kita membalikan keadaan di mana dia sudah menculik Gus Fajin Mona. Dia juga harus merasakan seperti itu. Mungkin kita akan melakukannya lebih kejam daripada itu. Kita akan siksa dia. Kau kemarin Gus Fajin Mona diapakan sama mereka? Terakhir kali. Begini Tuan, terakhir kali, dan sekarang lihat Tuan, lihat sendiri gimana keadaan saya, dimana topeng saya dibuka dan dibuang, dan saya ditembak, agar tetapi tembakannya tidak mengenai bagian vital, dan saya mengalami tidak sadarkan diri. Dan kemudian ketika saya bangun, saya telah berada di rumah sakit, dan wajah pertama yang saya lihat itu adalah mukanya si Bio. Dan si Bio berperan penting dalam kasus ini Tuan. Beliau menyelamatkan saya, karena apabila tidak ada beliau, saya tidak tahu apakah saya masih hidup, karena bekas tembakan itu mengeluarkan darah yang sangat banyak. Karena di situ saya sedikit sadar dan telah terombang-ambing dalam suatu keinginan yang sangat ingin membuat saya itu hampir terasa kehilangan raga Tuan. Oke. Sebelumnya di sini aku hargai. Begini Tuan, izin Tuan, saya memotong karena perkataan saya itu belum selesai apa yang ingin saya sampaikan. Sesuai dengan saya bilang, mungkin pembahasan ini mungkin agak sedikit panjang Tuan. Oke, silakan. Dan saya mengutip beberapa dari perkataan dari Rusian Mafia Tuan. Mereka berkata bahwasanya hanya Black Rose dan DWSG Familia yang menjual persenjataan di Las Venturas ini. Kita tidak mengetahui pasti, dan ini hanya sekedar feeling saya. Karena begini Tuan, karena Rusian Mafia mengatakan mereka tidak percaya dengan Black Rose, akan tetapi mereka tidak langsung menyelidiki Black Rose. Sebagaimana mereka menyalurkan persenjataan mereka, apakah mereka menjual lebih dari harga pasar atau mereka menjual di bawah harga pasar? Bahkan mungkin kita bisa khawatirkan mereka menjual dengan harga eceran. Dan kenapa Rusian Mafia hanya menuding dari keluarga DWSG Familia ini, sementara mereka tidak ada sedikit pun mempertanyakan kepada Black Rose bagaimana penjualan mereka? Dan saya bertanya, siapa kelompok yang menuding bahwasanya DWSG Familia ini menjual persenjataan di bawah harga pasar, dan mereka tidak bisa menjawab. Dan siasat saya di sini Tuan, sepertinya Rusian Mafia telah termakan omongan dari Black Rose, karena Black Rose sepertinya ingin menjatuhkan keluarga DWSG Familia ini Tuan. Mereka menggunakan cara yang sangat kotor, karena tidak bisa bersaing dengan cara kotor, dan mereka menggunakan cara yang lebih kotor dengan membuat nama DWSG Familia ini buruk sampai ke San Fierro. Dan itu mungkin hanya sedikit firasat saya Tuan, saya tidak tahu ke depannya. Mungkin kita akan selidiki dulu untuk beberapa hari ke depan. Oke kalau gitu. Sini aku udah nangkep apa permasalahannya. Di sini mungkin ya bisa jadi yang seperti kau bilang, Gus Fajin Mona ya. Aku curiga di sini, aku mencurigai dalangnya itu Black Rose di sini. Jadi Black Rose itu memanfaatkan situasi ini dengan menggunakan cara Rusian Mafia. Aku tidak tahu apa yang dibilang sama Rusian Mafia. Intinya besok malam kita prepare untuk mengambil salah satu dari Rusian Mafia. Kita interogasi. Setelah kita interogasi, kita cari tahu siapa yang benar-benar memberitahu informasi palsu ini. Kalau memang itu dari Black Rose, kita validkan lagi
apakah benar itu dari Black Rose. Kalau bisa, besok kita rekam pembicaraan itu secara diam-diam menggunakan HP. Oke. Setelah kita mendapatkan informasi yang dibilang informasi palsu ini, kalau itu memang Black Rose, kita validkan lagi kalau itu Black Rose. Setelah kita culik, kita buat dia pingsan di tempat seperti mereka memperlakukan Gus Fajin Mona pada waktu itu. Aku mau di sini seseorang yang megang katana di depanku untuk melakukan aksinya besok. Kau akan kuberi nama dengan sebutan Kilua. Jadi sesaat aku memanggil dirimu, aku mau dirimu membuat orang itu kau lakukan selayaknya sepantasnya mereka melakukan Tuan Mona. Jadi besok kau gambarkan, kau lukis di lengan dia, kau lukis di lengan dia dengan pisau menggambarkan target gitu ya, menggambarkan sebuah target, lalu kau tembak tepat di lengannya itu. Kau paham kan? Tua ambil. Kurasa Tuan. Oke, mungkin untuk besok aku tidak memanggilmu Will lagi. Untuk besok aku memanggilmu sebagai sebutan Ninjayu. Kurasa Tuan. Oke, jadi itu bisa dibilang untuk pembunuh bayaran. Untuk malam ini aku terapkan itu. Nah, jadi setelah kita selesai dengan urusan sama Rusian Mafia, kalau memang Black Rose itu valid, baru kita culik Black Rose untuk hari selanjutnya, untuk menghukum seadil-adilnya apa yang keluar dari mereka, perkataan apa yang mereka lontarkan akan kita balas. Mungkin dari Gus Fajin Mona, Gus Fajin Bio, terus Nyonya Devina dan Kilua Ninjayu bisa ngasih masukan sekarang, silakan. Begini Tuan, saran saya untuk malam besok, bagaimana kalau kita sepertinya telah kita bahas tadi Tuan, kita akan beraksi sendiri untuk menculik dari Rusian Mafia. Saya tidak ada saran apapun karena telah kita bahas tadi, dan kita akan bergerak sendiri karena kita mempunyai pembunuh bayaran yang sangat kejam di sini. Aku mempercayai dia Tuan. Itu saja, tidak ada tambahan. Oke. Yaudah. Dari yang lain, apakah ada yang mau ditambahkan lagi? Silakan. Speaking sekarang. Di sini saya boleh ngasih saran. Silakan. Untuk Tuan Mona itu, kau beneran ingin memakai dari anggota dari sini? Benar sekali. Kalau saran saya, daripada Tuan Mona memakai anggota sini, lebih baik Tuan Mona mencari orang lain yang tidak mereka kenal. Apa begini? Apa kau meragukan samaran dari anggota keluargaku? Tidak. Itu hanya saran saya saja, Tuan. Baiklah, saranmu saya terima. Akan tetapi akan saya tolak. Saya akan mendengarkan saranmu, karena menurut saya sendiri, dari anggota keluarga saya penyamarannya sangat semaksimal mungkin dalam menculik orang di sini, terutama si Kilua yang dikenal dengan nama Ninjayu. Saya mempercayai dia karena dia merupakan pembunuh bayaran di DBSQ Familia ini. Begitu, Tuan Klon. Croatia. Ya, benar sekali. Kenapa aku membuat suatu kelompok lagi di dalam DWF ini? Itu terdapat fungsinya masing-masing. Jadi kegunaan pembunuh bayaran itu juga bisa kita lakukan untuk pergerakan kita sendiri. Mungkin besok
sewaktu kita ingin menculik Black Rose, baru kita menggunakan jasa orang lain, gitu. Karena di sini kita belum tahu siapa yang benar-benar memberikan informasi palsu itu. Di sini Rusian Mafia itu hanyalah sebagai penengah dalam permasalahan ini. Maksudnya bukan penengah untuk menyelesaikan masalah, tapi menambah masalah, gitu. Makanya kita bergerak sendiri aja untuk Rusian Mafia dengan samaran DWF Soldier Kilua, dengan kita singkat itu DSK, nah gitu. DWF Soldier Kilua diketuai oleh Ninja Yu sendiri. Gimana, kau siap kan Ninja Yu? Sangat siap Tuan. Oke, gitu sih. Ada lagi? Oke. Mungkin tidak ada Tuan. Kita mungkin sampai di sini saja Tuan untuk pembahasan kita. Sudah cukup untuk pada hari ini. Tidak ada lagi untuk penjelasan ataupun masukan tambahan. Oke, kalau kita tutup pembicaraan kita sampai di sini. Kalian persiapkan diri untuk besok. Aku mau sematang mungkin ya besok, agar apa yang kita lakukan besok lancar. Oke? Хорошо, Sir Clone. Krusia. Хорошо, Серклон. Spasiba. Spasiba. Utama terus. Yaudah, mungkin pembicaraan kita tutup. Thank you buat semuanya. Yaudah, kita bersantai aja dulu. Lay down